Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Triningsih Hastuti, mahasiswa tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Kebidanan Semarang. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik. Pertama, kita akan bahas sistem reproduksi wanita. Di sini ada 3 sub bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan membahas organ-organ reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Yang kedua, kita akan bahas proses terjadinya kehamilan. Dan yang ketiga yaitu proses produksi dan pengeluaran ASI. Yuk kita mulai dari yang pertama. Ini adalah gambar organ reproduksi wanita bagian luar atau dikenal sebagai vulva yang berperan untuk senggama. Apa aja sih yang ada di dalam vulva ini? Di sini kita bisa lihat ada mons veneris atau mons pubis. Ini adalah sebuah bantalan yang terletak di depan simfisis pubis. Dan biasanya daerah ini ditutupi rambut-rambut kemaluan ketika seorang wanita sudah memasuki masa pubertas. Fungsi dari mons pubis ini adalah untuk melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Selanjutnya ada labia mayora yang secara harfiah berarti bibir besar. Ini adalah 2 lipatan tebal yang membentuk sisi vulva dan terdiri atas kulit dan lemak, jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut syaraf. Labia mayora ini panjangnya kira-kira 7,5 cm dan berfungsi untuk menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Kemudian ada labia minora atau berarti bibir kecil. Labia minora ini terletak dalam labia mayora dan berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra. Lalu ada prepusium klitoris, yaitu lipatan kulit yang menutupi klitoris. Ada juga frenulum, yaitu area lipatan di bawah klitoris. Selanjutnya tentu saja ada klitoris. Klitoris ini homolog atau sama dengan penis pada laki-laki, tetapi lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Klitoris terdiri dari krura klitoris, batang klitoris, dan glans klitoris bundar yang banyak mengandung ujung syaraf dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Batang klitoris mengandung 2 corpora cavernosum yang tersusun dari jaringan erektil. Kemudian ada vestibula. Ini adalah area yang dikelilingi labia minora. Vestibula menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartholin atau vestibular besar. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Lalu ada orifisium uretra, yaitu jalur keluar urin di kandung kemih. Ada mulut vagina yang terletak di bawah orifisium uretra. Ada juga hymen atau selaput darah. Ini adalah suatu selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Normalnya hymen memiliki 1 lubang agak besar dan berbentuk seperti lingkaran. Hymen merupakan tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Saat melakukan hubungan seks, untuk pertama kalinya hymen biasanya akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan hanya akan tertinggal sisa-sisa hymen yang disebut kuruncula hymenalis. Kemudian ada perineum yang merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit terletak antara introitus vagina dan anus. Jaringan otot ini juga menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Kemudian kita beralih ke organ reproduksi wanita bagian dalam, dan inilah gambarnya. Di sini ada vagina yang merupakan saluran muskular elastik yang menghubungkan
Rahim dengan bagian luar, vagina, memiliki panjang sekitar 8-10 cm terletak antara kandung kemih dan rektum. Memiliki dinding yang berlipat-lipat, lapisan terluarnya merupakan selaput bundir. Lapisan tengahnya tersusun atas otot-otot dan lapisan paling dalam berupa jaringan ikat yang berserat. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir, sebagai sarana dalam hubungan seksual, dan sebagai saluran untuk mengalirkan darah dan lendir saat menstruasi. Lalu ada serviks yang merupakan pintu masuk antara vagina dan rahim, yang berupa lorong sempit. Dinding serviks ini bersifat fleksibel sehingga dapat meregang dan membuka jalan rahim saat persalinan. Selain itu, serviks juga berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Kemudian ada uterus atau rahim. Ini adalah organ berongga yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Ada dinding uterus terdiri dari bagian terluar serosa atau perimetrium, bagian tengah meometrium atau lapisan otot polos, dan bagian terdalam yaitu lapisan endometrium. Endometrium menjalani perubahan siklus selama menstruasi dan membentuk lokasi implantasi untuk ovum yang dibuahi. Lalu ada tuba Fallopi atau dapat disebut juga oviduct, merupakan saluran tempat ovum atau sel telur berjalan-jalan menuju uterus. Di tempat ini terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dengan sperma. Terletak menggantung di antara ligamen uterus. Fungsi tuba Fallopi adalah menangkap ovum, mengeluarkan spermatozoa, dan tempat konsepsi, pertumbuhan, dan perkembangan konsepsi sampai blastula. Kemudian yang terakhir ada ovarium atau indung telur yang berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang merupakan kantung cairan yang bersifat oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Siklus ovarian atau ovulasi seorang wanita dimulai dari fase folikuler atau pembentukan folikel, ovulasi, dan corpus luteum atau jaringan sisa dari proses pembentukan folikel. Nah, itu tadi adalah organ-organ reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Sekarang kita akan membahas tentang proses terjadinya kehamilan. Proses kehamilan dimulai saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Sebelum konsepsi terjadi, ada hal-hal yang terjadi pada tubuh wanita, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan ovulasi. Ovulasi terjadi ketika sel telur atau ovum keluar dari sarangnya di ovarium atau indung telur, di mana di dalam ovarium terdapat kantung-kantung atau folikel yang berisi cairan dan sel telur. Nah, ketika folikel menjadi matang, kemudian pecah, maka keluarlah sel telur yang ada di dalamnya tadi. Ovulasi ini normalnya terjadi setiap bulan sesuai siklus menstruasi, dan rata-rata terjadi sekitar 2 minggu sebelum periode atau siklus menstruasi berikutnya. Yang kedua, yaitu kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel, folikel berkembang menjadi sesuatu yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim dan mempersiapkan ketika
terjadi proses kehamilan nanti. Kemudian yang ketiga, telur berjalan ke tuba falopi atau oviduk. Setelah telur melepaskan dan bergerak ke tuba falopi, sel telur tinggal di sana selama 24 jam menunggu sel sperma untuk membuahi. Semua ini terjadi rata-rata sekitar 2 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, atau masa ini disebut juga dengan masa subur. Sel telur memiliki waktu hanya 12 sampai 24 jam, sedangkan sperma bisa bertahan selama sekitar 72 jam pada saluran reproduksi wanita. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa masa subur wanita itu lamanya 4 hari, yakni hari ke-12 sampai hari ke-16 dihitung dari hari pertama menstruasi. Setelah itu yang keempat, setelah sel telur berada di tuba falopi atau oviduk, jika tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan dan sel telur akan bergerak menuju rahim atau uterus, kemudian hancur. Kadar hormon yang dihasilkan korpus luteum tadi kembali normal sehingga lapisan rahim yang menebal tadi menjadi luruh, dan inilah yang disebut dengan menstruasi atau haid. Lalu yang kelima, fertilisasi atau pembuahan. Nah, jika salah satu sel sperma masuk ke tuba falopi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Proses kehamilan dimulai dari sini. Sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk atau membuahi. Pada saat pembuahan ini, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Jika yang membuahinya adalah sperma yang berkromosom Y, maka jadilah anak laki-laki, dan jika yang membuahi berkromosom X, maka jadilah anak perempuan. Dalam proses pembuahan ini, sel sperma tidaklah mudah untuk mencapai sel telur yang ada pada tuba falopi. Sel sperma harus menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, diantaranya lingkungan asam pada vagina yang menyebabkan sel sperma rusak dan akhirnya mati. Kemudian, lendir serviks pada vagina juga dapat menyebabkan sel sperma kesulitan untuk bergerak menuju rahim, dan hanya kualitas sperma yang memiliki kemampuan berenang yang kuatlah yang akan menembus lendir serviks. Selain itu, tantangan yang mungkin bisa menghambat perjalanan sperma yaitu terjebak dan tersesat ke dalam tuba falopi dan akan menyebabkan sperma mati ketika sedang mencari sel telur. Padahal sel telur yang siap dibuahi berada pada tuba falopi yang satunya lagi. Keberhasilan sperma untuk membuahi tidak cukup sampai di sini. Setidaknya satu sperma harus berjuang dengan ratusan ribu bahkan jutaan sperma lainnya yang siap-siap akan membuahi sel telur itu. Ditambah lagi dengan sulitnya menembus dinding sel telur. Rata-rata sel sperma mampu berjalan sekitar 2,5 cm setiap 15 menit. Nah, waktu inilah yang menentukan keberhasilan sebuah sperma yang akan membuahi sel telur. Hanya sperma terkuatlah yang akan berhasil menembus dinding sel telur dan akan melepaskan ekornya dengan sendirinya. Dan tahap keenam yaitu penempelan pada dinding rahim atau implantasi. Setelah sel telur berhasil dibuahi, itu bukanlah akhir dari perjuangan. Setelah sel sperma menembus sel telur, maka akan membentuk pertahanan diri, dan materi genetik antara sel sperma dengan sel telur akan melakukan penggabungan. Sel telur yang telah dibuahi atau zigot akan berada pada tuba falopi sekitar 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah sel telur dibuahi, zigot akan membelah diri dan menghasilkan embrio. Embrio ini merupakan hasil dari zigot yang sudah terbelah dan akan membentuk
banyak sel dengan sangat cepat dan akan terus berkembang. Sel-sel embrio yang begitu banyak jumlahnya ini akan bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Setelah embrio tersebut sampai pada rahim, maka embrio akan menempel dan tertanam pada dinding rahim yang sudah tebal. Proses penempelan dan penanaman inilah yang disebut dengan proses implantasi. Ketika proses ini pada umumnya wanita mengalami flek atau spotting, yakni bercak darah pada vagina yang menyerupai siklus awal menstruasi. Proses ini akan berlangsung selama 1-2 hari setelah atau sekitar waktu implantasi. Dalam proses implantasi, lapisan dinding rahim akan semakin tebal, lalu pluk lendir akan menyegel leher rahim. Sampai pada waktunya persalinan, proses ini diikuti pula terbentuknya plasenta dan tali plasenta yang akan menyuplai darah untuk janin dari dalam tubuh si ibu. Nah, setelah proses implantasi terjadi, maka dimungkinkan proses kehamilan pun sudah terjadi pula. Setelah embrio menempel pada dinding rahim, maka disitulah awal perkembangan janin berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, maka akan muncul gejala-gejala awal kehamilan yang kerap dialami oleh seorang wanita. Misalnya, seperti terlambat menstruasi, munculnya flek atau bercak darah, payudara yang membesar, serta mual muntah dan tidak nafsu makan. Jadi itulah proses kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas proses produksi dan pengeluaran ASI. Proses produksi dan pengeluaran ASI atau air susu ibu diregulasi terutama oleh 2 hormon, yakni hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin berperan dalam proses produksi dan sekresi ASI oleh sel-sel di alveoli atau kelenjar susu. Level prolaktin dalam darah meningkat saat hamil dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan parenkim payudara. Namun selama hamil, ASI tidak lantas disekresi dari payudara karena ada hormon estrogen dan progesteron yang menghambat aksi hormon prolaktin ini. Setelah persalinan, kadar estrogen dan progesteron dalam darah turun dengan cepat sehingga tidak ada lagi yang menghambat hormon prolaktin. Karenanya terjadilah sekresi ASI. Saat bayi menyusu, kadar prolaktin dalam darah meningkat dan menstimulasi produksi ASI oleh alveolus. Pada minggu-minggu awal menyusui, semakin sering bayi menyusui dan merangsang puting payudara, maka akan semakin banyak juga hormon prolaktin yang diproduksi. Akhirnya akan semakin banyak juga ASI yang dihasilkan. Selain hormon prolaktin, hormon yang berperan langsung dalam menyusui adalah oksitosin. Hormon ini memicu kontraksi sel-sel mioepitel di sekitar alveoli. Dengan cara tersebut, ASI yang sudah terkumpul di alveoli akan dialirkan ke puting payudara. Let down reflex disebut juga refleks oksitosin atau refleks ejeksi ASI terjadi ketika aliran ASI sangat deras tanpa bayi perlu menyedot lebih kuat. Saat bayi menyedot puting payudara atau sang ibu merasa ingin menyusui bayinya, misalnya dengan stimulasi sentuhan, mencium wangi bayi, mendengar suara bayi menangis, memikirkan bayinya, otak akan distimulasi untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi secara fluktuatif, bergantung juga dari kondisi psikologis ibu. Ketika ibu merasa tenang, bahagia, refleks ini akan lebih mudah dan lebih sering terjadi. Sebaliknya, saat ibu merasa stres, misalnya karena terlalu lelah, merasa nyeri di bagian tubuh tertentu, dan sebagian refleks ini akan dihambat.
Bisa dilihat di sini ada gambar mekanisme produksi dan pengeluaran ASI. Jadi yang pertama, sang ibu mulai menyusui bayinya dan itu akan menstimulasi syaraf reseptor pada puting. Yang kedua, kemudian rangsang diteruskan oleh sel syaraf ke hipotalamus, salah satu bagian otak. Lalu yang ketiga ini, oksitosin dan prolaktin dilepaskan ketika distimulasi. Yang keempat, selanjutnya oksitosin dan prolaktin menuju kelenjar payudara melalui peredaran darah. Dan terakhir, ASI pun dikeluarkan dan diproduksi kembali. Nah, itulah bagaimana proses dan pengeluaran ASI. Dan sekarang mari kita lanjut ke sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Sistem limfatik atau dikenal pula sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan jamur pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya, lalu cairan yang telah tersaring, garam, dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Selain air, darah juga mengalir di sekujur tubuh. Tanpa darah, bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari-sari makanan akan sulit untuk diantar dengan baik ke seluruh tubuh. Darah itu sejenis jaringan ikat. Darah lebih kental daripada air dan memiliki pH darah 7,4 atau lebih tepatnya 7,35 sampai 7,45. Warna darah tergantung pada kadar oksigen yang dibawa sel darah merah. Volume darah total di dalam tubuh kita kurang lebih 5 liter. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan platelet atau trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau platelet atau keping darah. Semua komponen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada plasma darah, merupakan komponen darah yang berbentuk cair. Darah di dalam tubuh sekitar 55-60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein, pembeku atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit berbentuk bulat dengan lengkungan pada sentral dan memiliki diameter 7,65 mikrometer. Eritrosit mengandung 300 juta molekul hemoglobin
Hemoglobin tersusun dari globin dan hem yang mengandung zat besi yang berperan dalam pewarnaan darah. Hemoglobin dewasa atau HGA memiliki 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Hemoglobin janin atau HGF memiliki 2 rantai alfa dan 2 rantai gamma. Setiap gram HGA membawa 1,3 ml oksigen, sekitar 97% oksigen dalam darah dibawa dari paru-paru bergabung dengan hemoglobin. Sisanya yang 3% larut dalam plasma. Jumlah eritrosit pada laki-laki sehat 4,2 sampai 5,5 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan jumlah eritrosit pada perempuan sehat yaitu 3,2 sampai 5,2 juta sel per milimeter kubik. Hematokrit adalah persentase volume darah total yang mengandung eritrosit pada laki-laki yaitu 42 sampai 54% dan pada perempuan yaitu 38 sampai 48%. Fungsi eritrosit adalah transport oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen dan berperan dalam pengaturan pH darah. Produksi eritrosit diatur oleh eritropoietin. Eritropoietin adalah hormon glikoprotein yang diproduksi ginjal. Hormon lain seperti kortisol, tiroid, hormon pertumbuhan juga mempengaruhi eritrosit. Zat besi penting untuk sintesis hemoglobin oleh eritrosit. Asam folat, vitamin C, vitamin B12 berperan dalam pertumbuhan normal dan pematangan sel darah merah. Umumnya masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah baru. Sel darah merah mampu memproduksi ATP tanpa adanya mitokondria dan RE atau retikulum endoplasma. Eritrosit yang rusak akan mengalami fagositosis oleh makrofag di limfa, hati, sumsum tulang belakang, dan jaringan tubuh lain. Lalu ada leukosit atau sel darah putih. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Normalnya jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400 sampai 9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis yang diproduksi oleh sumsum tulang belakang seperti neutrofil dengan presentase normal pada orang dewasa yaitu 50 sampai 60%. Neutrofil memiliki karakteristik sangat fagositik dan sangat aktif. Limfosit dengan presentase normal pada orang dewasa yaitu 20 sampai 40% yang sebagian besar berada di jaringan limfatik dan berfungsi dalam reaksi imunologi. Monosit dengan presentase normal pada orang dewasa yaitu 2-9% dengan sel terbesar yang berdiameter 12-18 mikrometer, sangat fagositik dan juga sangat aktif. Jika monosit meninggalkan aliran darah, maka monosit akan menjadi histiosit jaringan atau makrofag tetap. Eosinofil dengan presentase normal pada orang dewasa yaitu 1-4%. Eosinofil memiliki karakteristik fagositik lemah, jumlahnya akan meningkat saat terjadi alergi atau ketika ada parasit. Basofil dengan presentase normal pada orang dewasa yaitu 0,5-2%. Basofil mengandung histamin, meningkatkan aliran darah ke bagian yang cedera dan antikoagulasi heparin. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan hingga tahun tergantung jenisnya. Selanjutnya ada platelet atau trombosit atau juga dikenal dengan keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya
trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit dalam darah, maka akan menyebabkan perdarahan hebat karena darah sulit membeku. Sekarang kita beralih ke hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembekuan dan diferensiasi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah. Adapun pembentukan sel darah terjadi pada sumsum tulang dan hati yang digunakan sebagai organ pembantu pembentukan sel darah. Selanjutnya, faktor utama pembentukan darah terdiri dari yang pertama, sel induk hematopoietik yang merupakan sel-sel yang akan berkembang menjadi sel darah merah. Yang kedua, lingkungan mikro yang merupakan sumsum tulang, yaitu substansi yang memungkinkan sel induk itu tumbuh secara kondusif. Dan yang terakhir, bahan pembentukan sel darah seperti asam folat, asam amino, vitamin C dan B kompleks, serta mineral seperti besi, zinc, kobalt, dan magnesium. Inilah proses pembentukan sel darah. Jadi, pada tahap awal diferensiasi terjadi pemisahan hemositoblas menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Pada myeloid stem cell terbentuk 4 sel sama megakariotik. Sel megakariotik akan berubah menjadi trombosit. Yang kedua menjadi sel darah merah atau yang biasa kita sebut dengan eritrosit. Yang ketiga menjadi sel mastosit. Yang keempat menjadi neoblast yang akan membentuk basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit. Pada monosit akan berubah menjadi makrofag. Nah, sedangkan pada lymphoid stem cell akan berubah menjadi natural killer cell dan limfosit kecil menjadi limfosit T dan limfosit B akan menjadi plasma cell. Nah, jadi begitulah proses pembentukan sel darah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi getah bening. Fungsi kelenjar getah bening yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairan limfa diperoleh dari berbagai macam cairan yang ada dalam jaringan tubuh. Setelah itu, cairan tersebut akan disaring oleh kelenjar getah bening. Apabila terdapat kelebihan cairan atau cairan mengandung organisme berbahaya, kelenjar getah bening akan mengembalikan lagi ke aliran darah agar dibuang oleh tubuh melalui sistem ekskresi. Dengan begitu, kadar cairan dalam tubuh akan selalu seimbang. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Di dalam kelenjar getah bening terdapat salah satu jenis sel darah putih, yaitu limfosit. Limfosit berguna untuk mendeteksi dan menyerang organisme berbahaya penyebab infeksi dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, kuman, sel yang rusak, hingga sel kanker. Kelenjar getah bening memiliki sistem khusus untuk mengingat dan membedakan organisme-organisme mana saja yang berbahaya untuk tubuh dan mana yang aman. Karena itulah, kelenjar getah bening sangat penting untuk mencegah serangan penyakit. Yang ketiga, menyerap lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak. Kelenjar getah bening yang ada di usus mampu membantu sistem pencernaan untuk menyerap lemak dan zat gizi lainnya yang larut dalam lemak. Pasalnya,
Lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak tidak dapat langsung diserap oleh pembuluh darah kapiler, seperti zat gizi lainnya seperti gula dan protein. Jadi itulah penjelasan tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem limfatik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.